Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku sekalian? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam rangka belajar ilmu tajwid. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hal mim sukun atau pasal kedua dari buku tajwid yang sudah kita bahas kemarin, yang mana kita sudah belajar tentang pasal pertama hal nun sukun dan tanwin, dan yang kedua pada pasal kedua ini kita akan belajar tentang hal mim sukun ya. Langsung saja kita baca. Hukum bacaan mim sukun itu ada 3 macam ya. Yang pertama, apabila ada mim sukun kayak gini, mimnya bertemu dengan huruf ba ya. Dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut ikhfa syafawi ya. Bahasa Arabnya ikhfa syafawi. Bagaimana cara membacanya? Membacanya harus samar-samar di bibir dan didengungkan. Contohnya, ini ada mim sukun bertemu dengan ba dalam kalimat i'tasim billah. Kita bacanya tadi bagaimana? Samar-samar di bibir dan didengungkan. Jadi ketika baca biasa tanpa tajwid maka akan membaca i'tasim billah. Tapi ketika kita pakai tajwid, samar-samar di bibir dan didengungkan. I'tasim billah ya. Terus ada contoh lain yaitu dalam kalimat wahum bihi. Nah, ketika di tajwid kita akan membaca wahum bih ya. Seolah-olah di sini berhenti untuk mendengungkan dulu. Kemudian ada contoh lagi dalam kalimat dakhaltum bihinna ya. Dengan tajwid kita akan membaca dakhaltum bihinna ya, dan lain sebagainya. Itu namanya ikhfa syafawi ya. Ikhfa itu artinya samar-samar, syafawi itu artinya bibir gitu. Kemudian hukum yang kedua dari hal mim sukun yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, maka hukum bacanya disebut idgham mimi ya. Umpamanya ini ada kalimat wa ma lahum minallah. Ini mim sukun bertemu dengan mim ya, maka akan bacanya dengan idgham, itu artinya dimasukkan. Mim mi itu mim, jadi masukkan ke mim. Jadi ketika ada dua mim, pertama sukun, keduanya hidup, bertemu, maka seolah-olah mim yang pertama tidak dibaca, langsung ke mim kedua, tapi dengan seperti ada tasdid ya. Contoh, wa ma lahum minallah itu ya. Atau dalam kalimat aman tarjuna. Jadi kita baca di sini am ini mim itu bisa dimasukkan langsung atau dibaca ke langsung mim ke sini, tapi seolah-olah di sini ada tasdid ya. Jadi bacanya aman tarjuna dan lain sebagainya ya. Idgham mimi ini bisa disebut juga dengan idgham mutamasilain ya. Idgham itu dimasukkan, mutamasilain itu dua hal yang semisal ya. Mim dengan mim adalah dua hal yang semisal. Nah ini idgham mutamasilain. Kenapa? Karena sesuai dengan kaidah hukum bacaan tersebut ya, sebagaimana yang akan diterangkan nanti pada pasal selanjutnya. Nanti kita akan belajar idgham mutamasilain. Nah, idgham ini berarti salah satu dari misal dari idgham
utama si lainnya akan kita pelajari nanti ya. Nah, hukum yang ketiga dari hukum mim ya, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf yang 26 dari huruf hijaiyah, yakni semua huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, karena mim dan ba tadi udah dipakai. Mim dalam hukum idgham ini, ba dalam hukum apa? Ikhfa syafawi ya. Jadi sisa dari huruf hijaiyah ada 26, itu masuk dalam satu hukum namanya idhar syafawi. Idhar itu jelas, syafawi itu bibir. Jadi dibacanya terang di bibir dengan mulut tertutup. Nah, dan harus lebih dijelaskan apabila bertemu dengan waw atau fa. Contoh, ini di sini ada an'amta, ya. Di sini ada mim sukun, ya. Bertemu dengan huruf ta. Huruf ta itu huruf selain ba dan mim, maka dibacanya idhar, jelas. Contoh, an'amta, ya. Ma sukunnya, mim sukunnya jelas. Terus ada lahum fiha, kita bacanya jelas. Lahum fiha, itu ya. Terus alaihim waladhdallin, sahabat. Alaihim waladhdallin, itu ya saudara-saudara. Dan lain sebagainya. Oke. Itulah jenis-jenis dari hukum yang ada di pasal kedua tentang halnya pembacaan mim sukun, ya. Lanjut ke pasal ketiga, yaitu hal mim tasdid dan nun tasdid. Jadi apabila ada mim yang bertasdid, tasdid itu yang ini, yang ada kayak B kecil di atas huruf tasdid, dan nun yang bertasdid juga, nun atau mim yang bertasdid, maka dibacanya berdengung, ya, dan disebut bacanya itu gunnah. Gunnah artinya dengung, ya. Contoh, an-nasu, ya, non tasdid, lagi an-naru, ya, gunnah. Inna, tuh, terus tasdid amma, jadi seolah-olah berarti ini sambil didengungkan. Terus tasdid lagi al jannatu, begitu ya teman-teman ya, dan lain sebagainya contohnya yang ada dalam Al-Quran. Oke, itu saja dulu. Dalam sekejap kita sudah belajar dua pasal. Pasal pertama yaitu hal mim sukun, ya, ada 3, ikhfa syafawi, idgham mimi, dan idhar syafawi. Kemudian pasal ketiga kita belajar tentang mim tasdid atau nun tasdid. Disebut hukumnya gunnah. Gunnah artinya didengungkan. Itu saja dulu. Semoga paham, mudah dimengerti, dan dipraktekkan supaya belajar kita lebih sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.